Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran kelima, Semua Bangsa dan Babel. Minggu 24 April, Kutukan Ham. Bacalah Kejadian 9 ayat 18 sampai 27. Apakah pesan dari cerita aneh ini? Tindakan Nuh di kebun anggurnya mengingatkan kita terhadap Adam di Taman Eden. Kedua cerita itu mengandung motif umum, memakan buah dan mengakibatkan ketelanjangan, kemudian penutup tubuh, kutukan, dan berkah. Nuh terhubung kembali ke akar Adam dan, sayangnya, melanjutkan sejarah yang gagal itu. Fermentasi buah bukanlah bagian dari ciptaan asli Tuhan. Nuh menuruti keinginannya, kemudian kehilangan kendali diri dan menelanjangi dirinya sendiri. Fakta bahwa Ham melihat ketelanjangannya mengisyaratkan Hawa yang juga melihat pohon terlarang. Paralel ini tidak hanya menunjukkan bahwa Ham melihat secara diam-diam, secara tidak sengaja, ketelanjangan ayahnya. Dia berkeliling dan membicarakannya, bahkan tanpa mencoba untuk menyelesaikan masalah ayahnya. Sebaliknya, reaksi langsung saudara-saudaranya untuk menutupi ayah mereka, sementara Ham membiarkannya telanjang, secara tersirat mencela tindakan Ham tersebut. Masalah yang dipertaruhkan di sini lebih tentang rasa hormat kepada orang tua. Kegagalan untuk menghormati orang tua Anda yang mewakili masa lalu Anda akan mempengaruhi masa depan Anda. Oleh sebab itu, kutukan itu diberikan yang akan mempengaruhi masa depan Ham dan putranya Kanaan. Tentu saja, adalah kesalahan teologis yang besar dan kejahatan etis menggunakan ayat ini untuk membenarkan teori rasisme terhadap siapapun. Nubuatan ini sangat terbatas untuk Kanaan, putra Ham. Penulis Alkitab menuliskan beberapa praktek korup orang Kanaan. Selain itu, kutukan tersebut mengandung janji berkah, dikaitkan dengan nama Kanaan yang berasal dari kata kerja kana yang berarti menaklukkan. Melalui penaklukan Kanaan, umat Allah, keturunan Sem, akan memasuki tanah perjanjian dan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias yang akan memperbesar Yafet di kemah-kemah Sem. Ini adalah kiasan nubuatan untuk perluasan perjanjian Allah ke semua bangsa yang akan mencakup pekabaran Israel tentang keselamatan kepada dunia. Kutukan Ham pada kenyataannya akan menjadi berkah bagi semua bangsa, termasuk keturunan Ham dan Kanaan mana saja yang menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada mereka. Nuh, pahlawan air bah, mabuk? Apakah yang harus dikatakan di sini tentang betapa cacatnya kita semua dan mengapa kita membutuhkan rahmat Tuhan setiap saat dalam hidup kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 27, kita akan menemukan kisah bahwa Nuh adalah seorang petani anggur, dan saat panen ia menikmati hasil panennya dan menjadi mabuk. Karena mabuk, ia menjadi telanjang dan tidak sadar akan keadaan dirinya. Dan Ham adalah anak yang melihat aib ayahnya, yaitu kemabukan dan ketelanjangan ayahnya. Dan sayangnya, ia tidak bertindak hormat kepada Nuh ayahnya. Bahkan apa yang ia lakukan selanjutnya, ia membiarkan Nuh tetap dalam keadaan telanjang dan menceritakan atau membeberkan keadaan ayahnya kepada kedua saudaranya, Sem dan Yafet. Ham juga mungkin tertawa melihat akan ketelanjangan dari ayahnya dan yang tidak sedang sadarkan diri. Dan karena itu, dia pergi kepada kedua saudaranya untuk mengajak mereka menertawakan Nuh. Tetapi apa respon dan sikap dari Sem dan Yafet ketika mendengar bahwa ayahnya ini sedang telanjang dan mabuk? Mereka tidak mau melihat aib atau ketelanjangan ayah mereka ini, Nuh. Mereka membawa sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka dan berjalan mundur agar supaya mereka tidak melihat aurat ayahnya yang tersingkap. Sikap Sem dan Yafet tetap menghormati ayah mereka meskipun pada saat itu dalam kondisi yang pantas untuk membuat hati mereka menjadi kecewa. Sem dan Yafet adalah anak-anak yang tidak menuntut orang tua menjadi manusia sempurna. Sem dan Yafet adalah anak-anak yang menutup aib dan kekurangan orang tuanya dengan perbuatan baik mereka.
mereka tetap menghormati akan ayah mereka. Itulah sebabnya di ayat yang ke-24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Dan ayat selanjutnya menyatakan, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Dari cerita ini bisa kita dapatkan bahwa seburuk-buruknya orang tua, orang yang lebih tua daripada kita, hendaklah kita menghormati mereka, terlebih khusus para orang tua kita yang telah membesarkan kita. Mungkin di antara kita ada yang kecewa terhadap perilaku orang tua kita. Kita kecewa karena mereka tidak melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang tua. Keadaan seperti ini sama halnya dengan keadaan Nuh yang sedang mabuk. Mereka tidak sadar akan keadaan diri mereka. Mari kita terus menghormati akan orang tua kita di dalam Tuhan. Setiap anak yang menghormati orang tuanya akan beroleh kebahagiaan, karena Tuhan telah berjanji akan melimpahkan berkat bagi kita yang taat dan hormat kepada orang tua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus menghargai, menghormati orang tua kami di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.